Fardu wudu. Fardu wudu. Furut al-wudu sitatun. Al-awalu aniyatu. As-sani ghuslu al-wajhi. As-salisu ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u masu syai'in min ar-rasi. Al-khamisu ghuslu ar-rijlaini ila al-kabaini. As-sadisu at-tartibu. Fardu wudu yaitu 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh 2 tangan beserta 2 sikut. Yang keempat menyapu sebagian dari kepala. Yang kelima membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Yang keenam tertib. Rukun wudu ada 6, yaitu 1. Niat. Di setiap ibadah, kita diharuskan memulai dengan niat. Begitu pula wudu. Wudu juga harus dimulai dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Hari. Bukhari No. 135. Muslim No. 225. Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hari Bukhari dan Muslim. Al-Mawardi mendefinisikan niat dengan kasbu syai'in muqtarinan bifi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu berniat dalam wudu harus dibarengkan dengan pelaksanaannya, yaitu ketika membasuh muka. Karena membasuh muka merupakan hal pertama yang dilakukan dalam berwudu. Seperti halnya niat sholat yang harus berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram Allahu Akbar. Demikian juga dalam juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dalam kitabnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Qiyas Al-Maidah 5:6. Dan sebagaimana lazim niat wudu orang-orang Islam di seluruh dunia, inilah bacaan niat ketika hendak memulai wudu. 2. Membasuh wajah. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Adapun wajah mempunyai batasan, yaitu dari pangkal kening hingga ujung dagu, dan di antara 2 anak telinga. Maka batasan itu harus terkena air saat kita membasuh wajah kita. Membasuh muka seluruhnya dari batas rambut sampai ke dagu dan dari batas telinga kanan sampai ke telinga kiri. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Al-Maidah 6. Jika seseorang memiliki jenggot yang tebal maka cukup membasuh luarnya saja. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau berwudu maka beliau mengambil seciduk air lalu membasuh mukanya. Hari Bukhari. 1 cidukan air tidak cukup untuk membasuh dagu karena tebalnya jenggot beliau yang mulia. 3. Membasuh tangan hingga siku. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan kita dimulai dari ujung jari sampai ujung siku. Atau sebaliknya tidak masalah. Yang terpenting adalah tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi air masuk ke kulit. 4. Mengusap sebagian kepala. Fardu yang keempat adalah mengusapkan air ke kepala. Diperbolehkan hanya mengusap rambut. Asalkan rambut diusap tidak melebihi dari bagian kepala. Seperti ujung rambut panjang pada wanita. Allah berfirman, dan sapulah kepalamu. Al-Madinah 6. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW berwudu, lalu mengusap jambul dan atas serbannya. Hari Muslim. 5. Membasuh kaki hingga mata kaki. Anggota selanjutnya adalah kaki. Diwajibkan mengalirkan air dari ujung jari kaki sampai mata kaki atau sebaliknya. Allah berfirman, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah 6. Tertib. Dan yang terakhir adalah melakukan 5 fardu-fardu di atas bagian tertib. Tertib di sini adalah melakukan fardu bagian fardu yang lain secara berurutan. Tertib artinya teratur seperti membasuh muka dahulu baru tangan. Tidak boleh sebaliknya sesuai dengan yang diajarkan Allah dalam ayat tersebut di atas dan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau tidak berwudu, kecuali dengan tertib. Maka, jika telah melakukan fardu-fardu yang disebutkan di atas, maka sahlah wudu kita, dan kita boleh melakukan sholat, memegang Al-Quran, atau ibadah-ibadah lain yang diharuskan atau disunahkan berwudu sebelumnya. Adapun berkumur-kumur, membasuh hidung, dan lainnya adalah hal sunnah. Akan tetapi alangkah baiknya kita melakukan sunnah-sunnahnya, sehingga wudhu kita pun menjadi sempurna. Di antara sunnah-sunnah wudhu adalah 1.
1. Memakai siwak atau mengosok gigi sebelum berwudu. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya dengan sabdanya, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan salat. Hari Bukhari Muslim. Sunnah ini dilakukan kapan waktu ingin berwudu kecuali di bulan puasa, hukumnya makruh menggunakan siwak setelah waktu zuhur. Rasulullah SAW bersabda, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih wangi daripada wangi misik. Hari Bukhari Muslim. 2. Membaca bismillah. Dimulai dari pertama mencuci kedua telapak tangan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, berwudulah kamu dengan bismillah, dengan nama Allah. Hari Al-Baihaqi dengan isnad jayyid. 3. Mencuci kedua telapak tangan. Utsman dan Alira menyifatkan wudu Rasulullah SAW bahwa beliau mencuci tangan 3 kali. Hari Bukhari Muslim. 4. Berkumur 3 kali. 5. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang di antara kalian mendekati air wudunya, lalu dia berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya, kecuali keluar dosa-dosanya dari rongga hidungnya bersama-sama air. Hari Muslim. 6. Mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang. Sesuai dengan wudu Rasulullah SAW yang disifatkan oleh Abdullah bin Zaitra, maka beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Hari Bukhari Muslim. 7. Mengusap kedua telinga luar dan dalamnya dengan air baru. Sesuai dengan wudu Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya luar dan dalam lalu memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam lubang-lubang telinganya. Hari Abu Dawud dan An-Nasai. Hadis Hasan. 8. Membasuh jenggot yang tebal atau memasukkan air wudu ke dalam sela-sela jenggot dengan jari-jari tangan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berwudu. Beliau membasuh jenggotnya dengan jari-jari tangan. Hari At-Tirmidzi. 9. Mencuci sela-sela tangan dan kaki. Pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Qaid bin Sabrah, sempurnakanlah wudu, dan cucilah sela-sela jari-jari. Hari Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan isnad sahih. 10. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai yang kanan dalam segala urusannya, dalam berwudu, dalam berjalan dan dalam memakai sandalnya. Hari Bukhari Muslim. 11. Membasuh dan mengusap semua anggota wudu 3 kali. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu 3 kali. Hari Muslim. 12. Melebihi pengusapan kepala. Begitu pula kedua tangan sampai ke atas siku dan kaki sampai di atas mata kaki. Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya dengan sabdanya, akan datang umatku mereka memiliki cahaya putih di muka, cahaya putih di tangan dan cahaya putih di kaki pada hari kiamat karena penyempurnaan wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah ia memanjangkan cahaya putih tersebut. Hari Bukhari Muslim. 13. Membaca doa setelah selesai wudu. Doanya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Maha suci Engkau ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu lalu berkata, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dibukakan baginya 8 pintu-pintu surga dan masuk ke dalam pintu yang ia sukai. Hari Muslim. Begitu pula dalam hadis yang lain. Barang siapa berwudu, dan setelah selesai dari wudunya ia berkata, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Dibukakan baginya pintu-pintu surga dan masuk ke dalam pintu yang ia sukai. Hari At-Tirmidzi, Al-Bazar dan At-Tabrani. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu lalu berdoa, Maha suci Engkau ya Allah,
Segala pujian untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku senantiasa memohon ampun dan bertaubat padamu. Maka akan dicatat baginya di kertas dan dicetak sehingga tidak akan rusak hingga hari kiamat. Hari An-Nasai, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dari Imran bahwa Utsman meminta dibawakan seember air. Kemudian beliau mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya. Lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangannya yang kanan hingga siku 3 kali. Kemudian tangan yang kiri demikian juga. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri sedemikian juga. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wuduku ini. Hari Muttafaq alaihi. Hadits ini menjelaskan tata urutan wudu Utsman bin Affan yang kemudian dikatakan bahwa begitulah Rasulullah SAW bila berwudu. Namun hadits ini tidak merinci mana yang merupakan rukun, wajib dan sunnah wudu. Batas membasuh tangan saat wudu adalah 5 siku. Dengan lafaz ila yang bermakna bahu siku ikut juga dibasuh. Ini berbeda dengan batas aurat laki-laki yang antara pusat dan lutut, sehingga lutut dan pusatnya sendiri bukan termasuk aurat. Hadits ini juga menjelaskan bahwa sunnah membasuh tangan dan kaki 3 kali. Dengan cara tangan atau kaki kanan dibasuh 3 kali lebih dulu. Baru kemudian tangan atau kaki kiri dibasuh 3 kali setelahnya. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita akan dapati para ulama telah membuat batasan dan klasifikasi hukum wudu. Mana yang hukumnya wajib dan mana yang hukumnya sunnah. 1. Wudu. Yang hukumnya fardu, wajib. Hukum wudu petik terbalik menjadi fardu atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini. A. Melakukan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Karim berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki 3 titik ks. Al-Maidah 6. Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada salat kecuali dengan wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Hari Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Salat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian, berwudu petik terbalik. Hari Bukhari dan Muslim. B. Untuk menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim. Meskipun tulisan ayat Al-Quran Al-Karim itu hanya ditulis di atas kertas biasa atau di dinding atau ditulis di pada uang kertas. Ini merupakan pendapat jumhur ulama yang didasarkan kepada ayat Al-Quran Al-Karim. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Qs. Al-Waqi petik terbalik 79. Serta hadits Rasulullah SAW berikut ini. Tidaklah menyentuh Al-Quran Al-Karim kecuali orang yang suci. Hari Ad-Daruqutni. Hadits daif namun Ibnu Hajar mengatakan, laba petik terbalik sabiyi. C. Saat ibadah tawaf di seputar petik terbalik bah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudu petik terbalik untuk tawaf di petik terbalik bah adalah fardu. Kecuali Al-Hanafiyah. Hal itu didasari oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, petik terbalik tawaf di petik terbalik bah itu adalah salat, kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Siapa yang mau bicara saat tawaf, maka bicaralah yang baik-baik. Hari Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmizi. 2. Wudu yang hukumnya sunnah. Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini. A. Mengulangi wudu petik terbalik untuk tiap salat. Hal itu didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang menggunakan setiap akan salat untuk memperbaharui wudu petik terbalik meskipun belum batal wudu petik terbaliknya. Dalilnya adalah hadits berikut ini. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, petik terbalik seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudu pada tiap mau salat. Dan wudu itu dengan bersiwak. Hari Ahmad dengan isnad yang sahih. Selain itu disunah bagi tiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan berwudu petik terbalik pada setiap kondisinya, bila memungkinkan. Ini bukan keharusan melainkan sunnah yang baik untuk diamalkan.
Dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, petik terbalik tidaklah menjaga wudhu petik terbalik kecuali orang yang beriman petik terbalik. Hari Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Al-Baihaqi. C. Ketika akan tidur, disunahkan untuk berwudu ketika akan tidur, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Dari Al-Bara petik terbalik bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, petik terbalik bila kamu naik ranjang untuk tidur, maka berwudu petik terbaliklah sebagaimana kamu berwudu petik terbalik untuk salat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu. Hari Bukhari dan Tirmizi. D. Sebelum mandi janabah. Sebelum mandi janabat disunahkan untuk berwudu petik terbalik terlebih dahulu. Demikian juga disunahkan berwudu petik terbalik bila seorang yang dalam keadaan junub mau makan, minum, tidur atau mengulangi berjimat lagi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur, beliau berwudu petik terbalik terlebih dahulu. Hari Ahmad dan Muslim. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu petik terbalik terlebih dahulu seperti wudu petik terbalik untuk salat. Hari Jamaah. Dan dasar tentang sunahnya berwudu bagi suami istri yang ingin mengulangi hubungan seksual adalah hadits berikut ini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, petik terbalik bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Hari Jamaah kecuali Bukhari. Ketika marah. Untuk meredakan marah, ada dalil perintah dari Rasulullah SAW untuk meredakannya dengan membasuh muka dan berwudu petik terbalik. Bila kamu marah, hendaklah kamu berwudu petik terbalik. Hari Ahmad dalam musnadnya. F. Ketika membaca Al-Quran. Hukum berwudu ketika membaca Al-Quran Al-Karim adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan membaca hadits Rasulullah SAW serta membaca kitab-kitab syariah. Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika menimba petik terbalikan pelajaran hadits kepada murid-muridnya, beliau selalu berwudu petik terbalik terlebih dahulu sebagai takzim kepada hadits Rasulullah SAW. G. Ketika melantunkan azan, iqamat, disunahkan untuk berwudu pada saat seorang muadzin melantunkan azan dan iqamat untuk memanggil orang melakukan salat. H. Ziarah ke makam Nabi SAW. Dr. Wahbah As-Suhaili, seorang ulama kontemporer dari Syria, menyatakan dalam kitabnya bahwa kita disunahkan untuk berwudu manakala kita datang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di dalam Masjid Nabawi. I. Menyentuh kitab-kitab syarah petik terbalik. Iya. Beliau juga mengatakan bahwa berwudu disunahkan manakala memegang atau membaca kitab-kitab syariah, seperti kitab tafsir, hadits, akidah, fikih dan lainnya. Namun bila di dalamnya lebih dominan ayat Al-Quran Al-Karim, maka hukumnya menjadi wajib. Lihat Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 hal 362. Demikian sekilas tentang momen-momen yang dianjurkan kepada kita untuk berwudu di dalamnya. Semoga kita bisa mengamalkannya untuk menambah banyak pahala di akhirat nanti. Wallahu a'lam bisyawab.